Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan, dosen Manajemen Kreativitas Inovasi STM Bandung. Sangat senang sekali bisa menyapa teman-teman mahasiswa-mahasiswa STMB di pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-10. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi terkait dengan konsep produk unggulan. Kenapa saya sampaikan materi ini? Harapannya adalah materi ini mampu membrainstorming teman-teman, menstimulus teman-teman, dan mendrive teman-teman agar mampu menciptakan inovasi produk yang unggul. Tidak hanya mampu menciptakan inovasi produk, tapi inovasi produknya adalah inovasi produk yang unggul, seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman juga selalu sehat dan selalu dilancarkan dalam menjalankan aktivitasnya. Tetap terus di rumah dan tetap produktif. Oke, untuk memperhemat waktu, apa yang dimaksud dengan produk unggulan? Produk unggulan adalah produk yang potensial dikembangkan pada suatu wilayah dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal yang berorientasi pada pasar yang ramah lingkungan, sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan siap menghadapi persaingan global. Kata kuncinya adalah di sini potensial dikembangkan, seperti itu. Produk unggulan ini lebih cocok atau lebih diutamakan atau lebih biasanya itu berkaitan erat dengan produk unggul kedaerahan, produk unggul yang menciri khaskan satu daerah. Seperti itu, lebih kental dengan produk unggulan kedaerahan. Namun apa itu produk unggul daerah? Yaitu produk yang memiliki ciri khas dan keunikan yang tidak dimiliki daerah lain, serta berdaya saing andal dan dapat memberikan peluang kesempatan kerja kepada masyarakat lokal, berorientasi ramah lingkungan dan berorientasi pada pasar lokal, nasional maupun regional. Itu menurut saya. Ciri utamanya yaitu adalah memiliki ciri khas dan keunikan. Artinya produk unggulan daerah itu memiliki ciri khas kekhususan masing-masing antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Contoh, kalau teman-teman mendengar kata daerah Garut, berarti yang ada di benak teman-teman biasanya adalah kulit dan dodol. Betul kan? Kalau daerah Cianjur bisa aja manisan atau yang lainnya. Daerah Tasikmalaya kelong gelis atau payung gelis. Daerah Sukabumi mochi misalnya. Itu adalah khas daerah, produk unggulan khas daerah, seperti itu. Nah, tujuannya adalah agar teman-teman mampu menciptakan inovasi produk yang unggul dan bisa meningkatkan produktivitas dari daerahnya masing-masing, seperti itu. Ini untuk membrainstorming, sekali lagi untuk menstimulus teman-teman. Ternyata banyak sekali produk-produk yang mampu didorong pengembangannya agar bisa meningkatkan penjualan produknya, meskipun produk itu mewakili produk dari daerah masing-masing, seperti itu. Namun bagaimana cara penciptaan produk unggulan yang baik itu produk unggulan pada umumnya atau produk unggulan yang berciri khas daerah, yaitu satu, memiliki ciri khas atau keunikan yang terkandung pada produk yang menggambarkan sifat kedaerahannya. Seperti contoh saya ini. Kembali saya menampilkan produk unggulan dari Kabupaten Garut, tempat asal saya tinggal, yaitu berbahan kulit. Di sini ada tas kulit yang memiliki ciri khas dan keunikan bahwa kulit Garut atau kerajinan kulit Garut tas ini identik dengan daerah Garut, menggambarkan sifat kedaerahannya. Ketika ada menyebutkan produk Garut atau produk kulit, otomatis yang ada terbesit adalah kulit, ataupun sebaiknya produk kulit adalah produk dari mana? Biasanya produk dari Garut, seperti itu. Yang kedua adalah adanya keterkaitan kuat dengan komunitas lain. Komunitas
kulit ini bisa berkaitan dengan komoditas lain atau bisa mengatrol sektor bisnis lain. Antara lain adalah sektor peternakan domba, sektor peternakan sapi, seperti itu keterkaitan. Sehingga tadi disebutkan di pengertiannya adalah mampu mendorong atau mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di daerahnya atau di lokalnya. Yang ketiga adalah berorientasi pada nilai budaya. Nilai budaya kedaerahan atau kearifan lokal dari suatu daerah yang memiliki produk unggulan daerahnya masing-masing ada berorientasi pada nilai budaya setempat. Seperti adu domba, maksudnya bukan adu domba antar manusia, maksudnya adu domba sebagai suatu kesatuan dari nilai budaya di Kabupaten Garut. Itu tercermin dengan banyaknya produk kulit, kemudian kerupuk kulit, tas kulit, domba, dan yang lain-lainnya seperti itu. Yang keempat adalah mampu bersaing dengan produk lainnya, baik dari harga, kualitas, dan dayanya. Tas kulit ini secara kualitas mampu bersaing dengan produk tas kulit yang lain atau tas yang jenisnya. Ada ciptaan produk tas kulit dari Garmin atau dari impor sekalipun mampu berkompetisi atau mau bersaing dengan produk yang lainnya. Harga juga mampu bersaing, kualitas juga bersaing, dan layanan juga mampu bersaing. Artinya layanan ketika misalkan ada servis, kemudian ada perbaikan itu mampu dilayani pada saat di wilayah tersebut dijual, seperti itu. Kriteria produk unggulan yang lainnya adalah dapat bertahan dalam jangka waktu panjang. Dalam jangka waktu panjang ini biasanya dituntut untuk bertahan dalam jangka waktu tertentu atau tidak rentan terhadap gejolak internal maupun eksternal. Artinya produk unggulan itu diciptakan harus bisa tergambarkan bahwa produk itu akan bertahan dalam kurun waktu yang lumayan panjang, seperti itu. Yang ketiga itu mampu menyerap tenaga kerja. Sudah pasti ketika ini handmade dibuatnya akan menyerap tenaga kerja. Namun demikian harus dipikirkan juga pengembangan proses internal bisnis, mulai dari teknologinya yang misalkan mulai dari jahit secara manual, mungkin jahitan secara mix antara manusia dan juga mesin, seperti itu. Dan yang terakhir adalah mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian. Ketika teman-teman mampu melakukan atau membuat inovasi produk dan produknya produk unggulan yang mencerminkan satu daerahnya, dengan demikian akan terjadi bola salju atau snowball. Artinya ketika teman-teman sudah membuat inovasi produk unggulan di satu daerahnya, teman-teman otomatis bisa misalkan merekrut dengan skala produksinya, merekrut wilayah di mana teman-teman produksi di daerah masing-masing, mampu merekrut, kemudian mampu memperkerjakan minimal tetangga ataupun saudaranya. Dengan demikian teman-teman sudah mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian minimal untuk di daerahnya, langsung memberikan pendapatan per kapita juga, dan langsung bisa membantu taraf hidup masyarakat di sekitarnya. Dan yang paling terpenting adalah teman-teman itu harus memikirkan apa yang bisa menjadi produk unggulannya, dan yang pasti itu harus produk inovasi, seperti itu. Ini sekali lagi disampaikan agar teman-teman mampu menstimulus atau membrainstorming untuk bagaimana penciptaan produk. Jangan muluk-muluk menggunakan teknologi yang tinggi, hanya handcraft juga, kemudian buah tangan juga ataupun kerajinan tangan juga bisa menjadi produk inovasi yang mampu dipasarkan baik lokal, regional, nasional ataupun internasional. Yang paling pasti teman-teman itu harus selalu mencoba, dan yang paling pasti teman-teman harus lakukan itu saat ini juga. Artinya teman-teman
setidaknya sudah memikirkan apa yang akan teman-teman lakukan untuk menciptakan inovasi produk. Di masa sekarang ini inovasi tetap terus diperlukan, dan yang paling pasti inovasi juga sangat perlu untuk dilakukan. Dan yang terpenting adalah inovasi produk itu bisa dapat diterima oleh masyarakat, dan yang tidak kalah penting adalah bisa mampu produk yang teman-teman ciptakan mampu nyampai pada masyarakat yang tepat yang membutuhkannya. Artinya delivery channelnya harus sesuai juga antar daerah itu dengan daerah yang lainnya. Ini saya sampaikan bukan berarti teman-teman harus inovasi produknya harus ciri khas daerah. Ini hanya sebagai gambaran umum apabila atau pilihan lain apabila teman-teman ingin menciptakan inovasi produk seperti itu. Dan yang harus teman-teman lakukan adalah untuk membuat inovasi produk atau untuk teman-teman untuk meningkatkan taraf hidup teman-teman nanti pada saat sekarang ataupun nanti adalah satu, dibutuhkan kesadaran besar. Artinya apa? Teman-teman itu harus sadar betul kebutuhan pangsa pasar itu seperti apa. Sadar betul bahwa teman-teman itu harus maju. Sadar betul bahwa biaya hidup teman-teman itu akan semakin mahal seperti itu. Yang kedua adalah langkah dan tindakan besar ketika teman-teman sadar bahwa biaya hidup semakin tinggi, susah pekerjaan, kemudian sempitnya lapangan pekerjaan, apalagi kondisi seperti ini, kondisi wabah. Teman-teman perlu langkah dan tindakan besar. Artinya teman-teman ayo tindakan dan langkah besar positif teman-teman untuk melakukan inovasi produk, kemudian teman-teman mengkomersialisasikannya, itu bagian dari langkah dan tindakan besar. Dan yang paling terpenting adalah berpikir dan berjiwa besar. Artinya berpikir dan berjiwa besar ini ketika teman-teman nanti pada saat sudah berjalan, teman-teman tetap dituntut untuk berpikir dan berjiwa besar. Artinya teman-teman harus berpikir terus menerus bagaimana melakukan continuous improvement-nya, bagaimana berjiwa besar itu untuk teman-teman apabila sedang di bawah. Teman-teman harus tetap menjaga spiritnya, dan teman-teman harus tetap melakukan hal-hal yang positif lainnya seperti itu. Saya ingin menyampaikan di akhir ini adalah lakukan bagianmu semampumu, selanjutnya biar serahkan sisanya kepada Allah. Artinya ada ikhtiar sebelum tawakal, teman-teman. Ingat sekali lagi, ada ikhtiar sebelum tawakal. Dan selanjutnya saya ingin menugaskan kembali, tidak bosan-bosannya kepada teman-teman, pilihlah produk unggulan dari 5 daerah di Indonesia. Kemudian review produk tersebut dan paparkan bagaimana produk tersebut bisa menjadi produk unggulan seperti itu. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang jelas dan kurang berkenan. Nanti kita akan bahas di classroom. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.